sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Ibu mau mengecek dulu bagaimana kerapian hari ini. Tolong nak semua berdiri. Hari ini hari Selasa. Jadi anak-anak ibu menggunakan baju putih abu-abu dengan kaos kaki yang rapi ya. Semua menggunakan dasi. Alhamdulillah. Coba sampah di ujung sana dipindahkan dulu. Nah, oke, udah dipindahkan ya. Alhamdulillah, kita sudah menciptakan suasana dan ruangan yang rapi, bersih dari kotoran supaya belajar kita dalam keadaan kembali. Ibu, terima kasih Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Semoga nanti dengan membaca doa ini, maka pelajaran kita akan berjalan lancar dan mendapat berkah dari Allah. Berdoa sama-sama kita lakukan. Tolong diikuti semua ya, dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya semua diangkat. Allahumma aftah alaina. Allahumma aftah alaina. Hikmataka wansyur alaina. Hikmataka wansyur alaina. Sebelumnya kita buat kesepakatan dulu. Apabila ada yang ingin keluar ke kamar mandi atau hal-hal yang lainnya, mohon diangkat tangan dan langsung keluar ya. Tidak perlu berbicara supaya kelas ini dalam keadaan tenang dan tidak mengganggu kawan-kawan yang lainnya. Dengan syarat hanya 5 menit saja di luar. Selanjutnya langsung masuk ya nak ya. Baik Bu. Ibu akan mengabsen dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Muhammad Fatir, Munifa Zahira, Murni, Nabila Iswar. Alhamdulillah sudah hadir semua. Untuk menyemangati belajar kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Pancasila sebagai dasar negara berkaitan dengan materi kita hari ini tentang taat kepada aturan, yang mana kita diwajibkan juga taat kepada Pancasila sebagai dasar negara kita. Sama-sama kita akan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Munifa Zahira. Silahkan Munifa. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kasih kepada Munifa. Silahkan duduk kembali. Anak-anak ibu silahkan duduk kembali dalam keadaan rapi. Hari ini kita akan membahas materi yang mana telah ibu sampaikan di minggu yang lalu. Tapi sebelum ibu maju ke materi sekarang, ibu mau bertanya dulu tentang materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Alhamdulillah banyak yang masih ingat. Ya, silahkan Ulfa. Jadi materi minggu lalu itu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah itu, iman itu sendiri adalah meyakini dengan hati, membenarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti kita meyakini bahwa benar adanya kitab-kitab Allah tersebut dan telah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Alhamdulillah, Ulfa masih mengingat materi kita minggu lalu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ibu mau satu lagi dari yang laki-laki. Coba Said Fauzan. Beriman pada kitab Allah, yaitu meyakini bahwa kitab-kitab ini diturunkan pada Rasul dan diturunkan kepada umat-umatnya, yaitu kita semua. Alhamdulillah ya. Anak-anak ibu masih ingat dari pertama? Jadi anak-anak ibu masih ingat dengan materi kita, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang materi KD 3.3, yaitu taat kepada aturan, kompetitif dalam kebaikan, dan etos kerja. Terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah, Quran Surah An-Nisa, dan Quran Surah At-Taubah. Itu tentang pengetahuan menganalisis makna Quran Surah Al-Ma'idah, Quran Surah An-Nisa, Quran Surah At-Taubah, serta hadis tentang taat pada aturan, kompetitif
dalam kebaikan dan etos kerja. Tujuan pembelajaran, siswa diharapkan mampu menjelaskan makna Quran Surah Al-Maidah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Kemudian mampu mengidentifikasi asbabun nuzul terhadap ayat-ayat tersebut. Kemudian siswa bisa mendemonstrasikan hafalan, berarti kalian menghafal, kemudian menyetorkan hafalannya kepada ibu. Ibu menggunakan model problem based learning (PBL). Langkah-langkah pembelajarannya yaitu tanya jawab, yang mana nanti ibu akan memberikan permasalahan ke siswa ibu, lalu anak-anak ibu bisa menganalisis dan mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian diskusi dan penugasan kelompok, yang mana nanti ibu akan membagikan kelompok yang heterogen di antara kalian dan bisa menyelesaikan, memecahkan, kemudian menampilkan hasil analisis dari anak-anak ibu semua ke depan kelas. Yang pertama, ibu akan memberikan satu permasalahan dengan menampilkan gambar untuk bisa diidentifikasi oleh siswa-siswa ibu. Sudah bisa dilihat gambar-gambar ini? Sudah bisa dilihat tak? Tampilan gambar yang ibu tampilkan ini. Siapa yang bisa menjelaskan tentang gambar ini? Ayah, silakan. Jadi di dalam gambar tersebut ada seseorang yang sedang memberikan sedikit rezekinya ke dalam kotak amal. Menurut anak ibu tadi mengatakan bahwa ada seseorang atau sekelompok orang yang memberikan sejumlah uang yang dimasukkan ke kotak amal disumbangkan kepada orang lain. Baik nak, coba kaitkan dengan materi minggu ini atau materi kita sekarang ini. Gambar tersebut berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu kompetitif dalam kebaikan. Ibu sudah menjelaskan bahwa keterkaitan dengan materi kita hari ini kompetitif dalam kebaikan, yang mana seseorang memberikan atau berbagi kebaikan dengan orang lain. Walaupun sedikit yang kita berikan, tetapi itu sangat bermanfaat bagi kebutuhan orang lain. Sebelum kita lanjutkan kepada permasalahan baru yang ibu berikan kepada anak-anak ibu semua, terlebih dahulu kita melihat dulu dalil tentang taat pada aturan, kompetitif dalam kebaikan, dan etos kerja. Ini ada dalilnya. Ibu mau bertanya, siapa anak-anak ibu yang sudah mengaji hari ini? Saya. Baik, alhamdulillah anak-anak ibu sudah mengaji semua hari ini ya. Alhamdulillah sekali. Walaupun satu ayat, tetapi memiliki pahala yang sangat besar bagi kita. Sebelum ibu tayangkan video bacaan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dengan baik dan benar, tetapi ibu mau mendengar dulu yang mengaji hari ini tentang ayat ini. Oke, Syalira. Coba Syalira bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Setelah dibacakan ayat Al-Quran oleh Syalira dan teman-teman sudah mendengarkannya, kemudian kita akan bersama-sama mendengarkan ayat Al-Quran yang baik dan benar yang ibu tayangkan. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Rehan tolong didengar ya nak ya, tolong didengar kawan tadi mengaji, jangan berbicara di belakang. Walaupun hanya mendengar bacaan mengaji akan banyak pahala ya. Kita tidak membaca tetapi mendengarnya pasti akan banyak dapat pahala juga. Baik.
Baik ya, yang lain tolong jangan berbicara ketika ada kawannya yang sedang mengaji. Ya, mendengar mengaji saja mendapatkan pahala, apalagi apabila kita membacakannya. Kemudian, sebentar lagi Ibu akan menayangkan gambar-gambar atau Ibu memberikan permasalahan sesuai dengan model pembelajaran kita hari ini, yaitu PBL, Problem Based Learning. Maka siswa harus bisa menganalisis gambar-gambar tersebut. Ibu berharap kepada Rehan bisa menjelaskan gambar yang Ibu tampilkan ini. Ini ada gambar pertama, ada gambar kedua, dan ada gambar ketiga. Kepada Rehan, coba Rehan menjelaskan tentang gambar pertama. Jadi gambar nomor 1 itu menjelaskan tentang taat kepada Allah seperti menunaikan ibadah salat. Benar sekali Rehan, menjelaskan tentang gambar mengaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gambar ini menjelaskan gambar tentang beberapa orang anak sedang melaksanakan sholat, yaitu mereka mengikuti aturan-aturan Allah, beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah, yaitu sholat wajib yang dilaksanakannya. Untuk gambar kedua, silakan Fatardo menjelaskan maksud dari gambar kedua dan dikaitkan dengan materi kita hari ini. Gambar kedua adalah sedang pembagian hadiah. Berarti ini adalah salah satu contoh berkompetisi dalam kebaikan. Baik sekali, Fatardo sudah menjelaskan tentang gambar, yaitu gambar seseorang dan anak-anak atau pelajar mendapatkan piala ataupun hadiah, yang mana anak-anak tersebut mendapatkan hadiah atau piala dari hasil kerja keras mereka. Ryan, silakan menjelaskan tentang gambar yang ketiga dan dikaitkan dengan materi kita hari ini. Gambar ketiga tuh ada seorang bapak yang memiliki kekurangan atau cacat, tapi dia tetap berusaha untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Terima kasih kepada Ryan telah menjelaskan tentang gambar yang ketiga. Ya, bapak ini tetap bekerja keras, ya, etos kerjanya tinggi untuk keluarganya, tidak berpaku tangan atau mengemis kepada orang lain. Kemudian ibu akan menayangkan video pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita mendengarkan tayangan video yang akan tampil di layar depan. Tetap menjadi musim yang taat. Ini ibu tampilkan media infografis tentang taat pada aturan, kompetitif dalam kebaikan, dan etos kerja. Kemudian ibu akan membagikan kelompok yang mana nanti ibu akan memberikan kalian lembar kerja siswa. Duduk sesuai kelompok masing-masing ya. Kelompok 1 Khairul Gufran, M. Bustanul, Muhammad Fatardo, Murni. Untuk kelompok 2 Nabila Ulfa, Nur Andini, Rizky Bima. Ibu sudah membagikan kelompok tadi. Tolong duduk, 2 kelompok laki-laki dan 2 kelompok perempuan. Ini lembar kerjanya akan ibu bagikan ke setiap kelompok. Silakan kelompok 1 mengambil. Kelompok 2 silakan mengambil ke depan. Kelompok 3 mohon dikerjakan sesuai instruksi yang tertulis di lembar kerja peserta didik tersebut. Kemudian mempresentasikan ke depan. Bu, saya mau tanya, ini cara buat LKPD-nya gimana, Bu? Semua rancangan diskusi siswa sesuai dengan instruksi di LKPD, siswa menuliskannya di dalam infografis. Anak-anak ibu bisa buka aplikasi Canva. Gimana? Sudah paham ya? Oke, silahkan dikerjakan dengan tetap mengutamakan ketenangan kelas. Ini kelompok 2 akan mempresentasikan duluan hasil kerja atau hasil diskusi mereka. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Nisa yang 59 ini berisi tentang soal ketaatan dalam ketetapan hukum yang ada. Kami sudah menganalisis makna dari Quran Surah Al-Maidah dari ayat 4
48, yaitu membenarkan kitab-kitab sebelumnya sekaligus menjadi pembenaran atas kitab-kitab itu. Anak-anak ibu sudah mempresentasikan hasil diskusi dari anak-anak ibu semua yang ibu berikan melalui lembar kerja peserta didik. Coba anak ibu, Andini, kamu demonstrasikan hafalan tentang Quran Surah An-Nisa ayat 59. Terima kasih Andini, ini kamu sudah menyetorkan hafalannya dan sudah dapat nilai bagus, tetapi diperbaiki kembali ya makhrajin hurufnya. Oke anak-anak, ibu akan mengarahkan satu orang untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ini ibu tampilkan gambar kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu taat kepada aturan, kompetitif dalam kebaikan, dan etos kerja. Kepada Zalfa, ibu meminta untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan Zalfa. Taat pada aturan, kita harus menaati setiap aturan yang ada di sekolah, di masyarakat maupun di desa, kota, dan lain sebagainya. Kita juga harus berkompetisi dalam hal kebaikan dengan cara mengharumkan nama sekolah, dengan kemudian berbuat baik di masyarakat dan sekitarnya. Terima kasih Zalfa telah membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ibu akan memberi penguatan hari ini bahwa materi kita tentang taat kepada aturan, kompetitif dalam kebaikan, dan etos kerja. Pertama, ketaatan yang paling utama adalah taat kepada Allah di atas segala-galanya. Yang kedua, taat kepada Rasulullah. Yang ketiga, taat kepada ulil amri atau pemimpin kita. Dimanapun kita berada, kita tetap harus taat kepada aturan-aturan yang berlaku. Kemudian, kompetitif dalam kebaikan, kita harus berkompetisi, apalagi kalian sebagai seorang pelajar harus bersaing dalam meningkatkan prestasi kalian. Dan etos kerja, jika kalian memanfaatkan waktu yang ada dan kegigihan yang kuat, insya Allah segala apapun yang kalian cita-citakan pasti akan berhasil dengan etos kerja yang baik dan benar. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Namun ibu memberikan kalian soal refleksi hari ini ya. Soal itu langsung dikerjakan, kemudian dikumpulkan di atas meja ibu sebagai bukti refleksi kita hari ini dalam materi taat pada aturan, kompetitif dalam kebaikan, dan etos kerja. Untuk materi kita minggu depan masih tetap tentang taat kepada aturan, kompetitif dalam kebaikan, dan etos kerja. Cuma indikatornya saja yang berbeda ya. Mohon tetap belajar di rumah, jangan lupa akan tugas-tugas yang ibu berikan ke anak-anak ibu semua. Sebelum kita menutup pelajaran kita berdoa dulu. Doa penutup pelajaran kita hari ini. Baik, akan dipimpin oleh ketua kelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Dengan berakhirnya doa kita hari ini, semoga pembelajaran kita mendapat berkah dan memberi manfaat kepada kita. Akhirul kalam, ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.